Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, tuan-tuan guru, khatib Bilal, khususnya Bapak Al-Ustadz Hanafi, dan kita hormati Bapak Lurah, Kelurahan Selamat, kemudian Bapak Ketua Masjid Kakanda Muhammad Nasir SHMH, kemudian Bapak para Ketua Kegiatan Masjid Baitur Rahim, Bapak-bapak para orang tua, para alim, ulama, ibu-ibu, jamaah majelis taklim, masyarakat sekitar Masjid Baitur Rahim, dan tidak lupa bapak-bapak para RT di lingkungan Masjid Baitur Rahim yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kita, tanggungan kita, para yatim yang hadir kita undang untuk kita santuni, kita doakan mereka menjadi penerus bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, 10 Muharram ini diambil dari bahasa Arabnya Asyarah. Asyarah itu 10, kalau Asyura hari ke-10, makanya disebut Asyura. Malam ini Tasu'at diambil dari kata tis'atun, 9. Tasu'at hari ke-9 di bulan Muharram. Apa fadilah yang dapat diambil dalam kitab I'anatul Talibin? Jelas satu hadis yang dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memuliakan 10 Muharram dengan berpuasa, maka Allah nilai puasanya dengan nilai 1 tahun. Jadi puasa di tanggal 10 Muharram. Tanggal berapa? 10 Muharram. Bu? Nanti bu? Oh belum. 10 Muharram tepatnya hari Sabtu. Awalnya dahulu puasa 10 Muharram hukumnya wajib. 13 tahun Nabi di kota Mekah, puasa wajib cuma sehari setahun, yaitu 10 Muharram. Kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah Nabi hijrah mengajak sahabat-sahabat puasa 10 Muharram. Kemudian ada anak-anak makan jajanan. Saking pentingnya Nabi berkata pada ayahnya, Pak, bilangin sama anaknya stop jajanan, disuruh puasa sampai sore, sampai maghrib. Akhirnya membudaya hari itu tanggal 1 Hijriah, tahun 1 Hijriah puasa 10 Muharram. Di tahun kedua Hijriah maka turun perintah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana dengan puasa 10 Muharram? Maka Rasul katakan, yang mau puasa boleh, yang mau berbuka boleh. Artinya sunnah. Hukum sunnah terjadi setelah puasa Ramadan diwajibkan tahun kedua Hijriah. Di tahun-tahun berikutnya Rasul berjalan melihat ada orang Yahudi sedang berpuasa tanggal 10 Muharram. Maka Rasul berkata, wahai Yahudi, kenapa kalian puasa? Karena kami mensyukuri nikmat Nabi Musa menang dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa. Yahudi saja bersyukur dengan puasa, bagaimana dengan kita? Maka Nabi katakan, kami lebih berhak dengan Nabi Musa.
Maka Nabi merintahkan kepada sahabat, puasalah kalian di hari tanggal 10 Muharram. Setahun sebelum Nabi wafat, Nabi berpesan, andai umurku sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram untuk menyelisihi orang Yahudi. Jadi besok kalau sempat puasa, harinya Tasu'a 9 Muharram. Niatnya apa Ustaz? Sengaja aku puasa esok hari tanggal 9 Muharram. Kalau malam Sabtunya sengaja aku puasa esok hari tanggal 10 Muharram. Pakai bahasa Indonesia baiklah. Pakai bahasa Arab pakai takut salah. Pakai nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Jadi mandi wajib. Nah, jadi kita niat puasa biasa dan bahasa Indonesia. Ya Allah, aku niat puasa besok 9 Muharram. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Um jelas dinyatakan lebih afdol 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, 9, 10, 11. Untuk supaya hitungan masuk 1 Muharram dilihat hilal anak bulan, itu tidak terjadi perselisihan, pasti dapat 10 Muharram. Itu menurut pandangan Imam Syafi'i. Kalau bisa 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat ada akad nikah Pak Ustaz? Ya sudah, Sabtu Minggu. Minggu pestanya Ustaz? Ya sudah cukup Sabtu. Sabtu beres-beres Pak Ustaz? Namanya alasan, ada puasa. Tinggal puasa banyak alasan. Minimal hari Sabtu tanggal 10 Muharram. Nah ini sejarah puasanya. Terus apalagi Ustaz, dalam kitab tersebut disebutkan malam-malam 10 Muharram Asyura dihidup-hidupkan malam besok. Cara menghidupkan bagaimana Pak Ustaz? Salah satu di antaranya, man sholla 4 raka'atin, kata Nabi, siapa yang sholat 4 rakaat 2 salam, setiap rakaat setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas kulhu sebanyak 51 kali, dikalikan 4 totalnya 204 kali. Jadi habis Fatihah kulhu 51 kali, bangkit rakaat kedua kulhu 51 kali, salam, tegak lagi sholat, usolli raka'ataini lillahi ta'ala, sengaja aku sholat 2 rakaat karena Allah, nilai sholat mutlak. Fatihah kulhu 51 kali. Selesai salam, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 77 kali. Setelah itu baca doa Asyura. Banyak doa Asyura, ada di Majmu' Syarif, ada. Paling gampang cari di internet, download ada. Doa Asyura dibaca 7 kali, niscaya diampuni dosanya 50 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah. Cuman melakukan 20 menit paling lama, diampuni dosa 50 tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak fadilah yang lain. Apa yang harus kita hormati dalam hadis tersebut, man wassa'a ala iyalih, siapa yang meluaskan rizki terhadap keluarganya pada tanggal 10 Muharram, wassa'allahu lahu sa'ir sanatih, maka Allah luaskan rizkinya selama 1 tahun ke depan. Satu sahabat penasaran, maka dicobanya tanggal 10 Muharram, uang belanja istri dilebihkan, diberikan makanan-makanan yang lebih, yang baik, maka setahun ke depan rizkinya lancar. Ini diulang bukan hanya 1 tahun, tapi sampai 50 tahun dia rasakan tidak ada perubahan. Rizkinya makin bertambah, makin bertambah. Ibu-ibu setuju tanggal 10 Muharram duit belanjanya dilebihi? Aku malu-malu, ya kan? Bilang setuju, ini malam Sabtu minta duit belanja lebih. Jangan tempe terus makannya, sekali-sekali makan enak. Diajak, diluaskan, disenangkan istrinya, maka insya Allah diluaskan rezeki 1 tahun.
Tahun ke depan ketemu 10 Muharram, luaskan lagi rezekinya. Insya Allah diluaskan pula rezeki satu tahun. Nah, ini amaliyah yang minimal kita lakukan di bulan Muharram tanggal 10. Di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk menyantuni anak yatim, bersedekah terhadap anak yatim. Kenapa Pak Ustaz? Nabi menyatakan dengan jelas, ana wa kafirul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku bersama penyantun anak yatim nanti di hari kiamat seperti dua jari. Dua jari ini Bapak Ibu dekat, jari telunjuk, jari tengah. Besok di akhirat berdampingan dengan Rasulullah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim satu orang, sama fadilahnya menyantuni anak yatim sedunia. Itu kata kitab I'anatul Talibin. Saya satu kitab baca. Kemudian apalagi setiap rambut yang tumbuh di anak yatim tersebut maka menggugurkan dosa orang yang menyantuni. Jangan cuma ngusap-ngusap baik lah. Kalau sudah kusut rambutnya baliklah. Kasih duit, kasih makanan. Tadi luar biasa. Ketua penyantunnya ada, penyimpunnya ada, diakui dan dibentengi oleh ketua masjid. Kemudian dilindungi oleh Pak Lurah. Maka ini masjid banyak kegiatan, berarti masjid ini makmur. Andai masjid ini makmur, maka masyarakat kita akan makmur. Amin ya Rabbal. Balak tidak turun. Kalau balak tidak turun itu 3 penyebabnya. 1, makmur masjidnya, jemaah lancar, Ustadz Hanafi imam suaranya enak, ya. Jemaah sampai 5 saf, insya Allah bebas corona. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, majelis taklim jalan. Bukan hanya majelis taklim ibu-ibu hari Sabtu, majelis taklim bapak-bapak pengajian malam, malam Rabu, subuh berkah pengajian bapak-bapak, anak-anak pengajian lengkap, pengajian bapak ado, pengajian ibu ado, pengajian anak ado. Masya Allah, luar biasa. Maka ini memakmurkan masjid, memakmurkan kampung 2 majelis taklim. Yang ketiga, silaturahmi. Andai 3 ini dijalani, maka insya Allah semuanya akan berhasil. Barokah seluruh kampung, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh solehah, rizki melimpah luah, halal thayyiban baik semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka jadilah kita belajar menjadi orang kaya. Belajar jadi orang miskin gampang. Kalau ada orang minta dong saya kasih, itu belajar miskin. Kalau ada orang nanya kita bilang tidak ada, itu belajar miskin. Tapi kalau belajar jadi orang kaya, tidak ada pun diusahakan supaya bisa memberi, maka inilah akan menjadi orang kaya. Kaya hakiki bukan banyak uangnya, kaya hakiki bukan hartanya berlimpah, tapi kaya hakiki dia mau memberi apa yang dimilikinya, mau berbagi apa yang dimilikinya terhadap terlebih anak-anak yatim kita. Anak yatim ini Bapak Ibu kalau tidak salah bapaknya meninggal, itu anak yatim. Bapak saya meninggal juga, cuman saya tidak yatim lagi karena umurnya lewat. Hukum yatim dalam fikih Syafi'iyah, kitab yang kecil Matan Sabinatun Najah, itu hukumnya adalah di atas di bawah 15 tahun. Baik laki maupun perempuan hukum baligh di bawah 15 tahun. Di atas 15 tahun tidak lagi disebut yatim. Kalau di atas 15 tahun sebut yatim, saya yatim juga. Ustaz, catat Ustaz ya. Nah, artinya apa? Ada aturan mainnya. Walaupun dia baligh sudah 12 tahun baligh, tapi di bawah 15 kategori yatim juga. Maka ini yang mesti kita santuni. Belajar jadi orang kaya, tidak ada duit, kita berani menyantuni, maka kitalah yang kaya di hadapan Allah. Daripada banyak duit, tapi dia tidak mau memberi, maka ini bukan orang kaya, tapi orang pelit.
Tahu orang kulit bu? Begitulah kira-kira. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang sedikit saya sampaikan tentang hikmah tahun baru Islam 1442 Hijriah. Yang pertama, kita hormati bulan ini dengan ibadah. Nanti puasa sudah dijelaskan. Nanti kita melaksanakan sholat, zikir dan wirid dan doa sudah kita jelaskan. Namun hakikat yang terbaik ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah, berarti itu membuka kemajuan dan merubah sesuatu dengan perubahan yang terbaik dari sebelumnya. Kata pepatah, siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dia beruntung. Tapi siapa yang sama tahun ini dengan tahun kemarin, maka rugi. Tapi siapa yang jelek tahun ini dari tahun kemarin, maka dia celaka. Jadi 3 pilihan: untung, rugi, celaka. Jangan mau rugi, jangan mau celaka, tapi jadilah orang beruntung. Siapa dia? Orang yang lebih baik. Bagaimana maksud lebih baik tahun ini? Setahun sudah kita lewati Bapak Ibu. Satu muhasabah. Umur bertambah, jatah berkurang. Kalau Nabi katakan umur umatku 60 sampai 70 tahun, berarti usianya tidak jauh dari itu. Ada yang lebih, itu bonus. Satu orang tua saya tanya, Pak, Bapak umur berapa Pak? 75. Alhamdulillah, masih sehat Pak, masih bisa berjalan, masih bisa sholat berjamaah. Bapak bersyukur panjang umur. Terus Bapak punya adik ya Pak? Aduh, sudah meninggal Pak? Sudah. Umurnya berapa? 50 tahun. Alhamdulillah Bapak masih hidup. Seharusnya kan Bapak duluan meninggal, 75 ya. Tapi masih bersyukur Allah memberikan kesempatan. Jadikan umur kita umur yang barokah. Jangan jadikan panjang umur tapi tidak barokah. Apa beda barokah dengan tidak barokah? Barokah itu adalah tambah baik. Yang tidak barokah berarti tidak baik. Setiap hari umur dipakai ibadah, itu barokah. Setiap hari dipakai untuk maksiat, itu umur yang tidak barokah. Contoh, bedanya barokah dan tidak barokah. Kalau yang tidak barokah, umur itu terasa cepat berjalan, cepat sekali. Terasa ya cepat berjalan. Umur yang barokah terasa lambat berjalan, terasa panjang waktu untuk beribadah. Contohnya Pak, dengerin pengajian. Dengerin pengajian ini namanya umur dipakai untuk barokah. Berapa jam kita pengajian? Dari jam 8:30 sampai sekarang jam 9. Dari jam 8:30 sampai jam 9 baru setengah jam. Tapi rasanya sudah 3 jam. Duduk sudah berubah, yang bersilo kaki lurus sebelah, yang tadi tidak nyender, yang tadi tegak nunduk. Sudah dibawa tahiyat awal kakinya, tahiyat akhir, tidak. Setelah tahiyat akhir tinggal salam lagi. Rasanya lama. Itu umur barokah dibawa ibadah. Coba tengok orang main gaplek itu dari jam 2 malam sampai jam 4 subuh tidak kerasa. Jam 4 sudah jam, cepatnya, baru tadi. Itu umur yang tidak barokah. Jadikan umur tahun ini barokah. Bagaimana caranya? Bawa untuk ibadah. Cara ibadah apa cara Ustaz? Semua jadikan ibadah. Ini mohon maaf, yang bekerja jadikan kerjanya ibadah. Yang buka usaha jadikan usahanya ibadah. Yang buka toko jadi tokonya ibadah. Caranya bagaimana Ustaz? Aku di toko itu zikir bisa jadi. Tapi yang benar itu adalah satu, bekerja tujuannya bukan cari harta, bukan nambah kekayaan, tapi jadikan ibadah. Imam Ghazali pernah ditanya, Imam Ghazali, ada apa? Apakah dengan bekerja rezeki akan bertambah? Apakah dengan tidak bekerja rezeki akan berkurang? Imam Ghazali tegas dengan sumpah, demi Allah, tidak akan bertambah rezeki seseorang karena bekerja,
Tidak akan berkurang rezeki seseorang karena tidak bekerja. Bingung jemaahnya, muridnya, nanya balik, lantas untuk apa kami kerja? Allah nyuruh kami kerja, betul. Untuk apa kami kerja? Kerja tujuannya cuma dua. Satu, dapat pahala. Dua, dapat dosa. Soal rezeki Allah yang atur. Nak pontang panting pagi siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, rezekinya segitu, segitulah. Tapi dosa dan pahala tetap tercatat. Baik dia bekerja, pahala dia dapatkan. Tidak menipu timbangannya, maka pahala yang dia dapatkan. Tapi ditipu timbangannya, maka dosa yang didapatkan. Padahal rezeki itulah yang dibuat oleh Allah dengan jalurnya. Maka niatkan dari rumah Bapak Ibu yang pergi ke ladang, ke kebun, ke kantor, ke pedagangannya, maka niatkan aku kerja untuk cari pahala. Kalau ada jalur dosa, jangan diikuti. Kenapa? Tidak bakal mempengaruhi rezekinya. Buktinya orang korupsi banyak, duitnya Ustaz. Coba tengok, orang korupsi itu cepat mati. Unian Pak, mengurangi saldo, bahaya. Tidak akan kuhabiskan rezeki manusia sebelum sampai habis diberikan. Rezekinya cepat diambil, korupsi banyak, besok mati. Tapi dengan cara yang haram dia dapatkan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang satu. Yang kedua, tingkatkan hubungan kita kepada manusia. Kalau dengan Allah ibadah, dengan manusia silaturahmi. Mohon maaf Bapak Ibu, dahulunya ada kaitan dengan COVID-19. Kalau dulu kita di dalam Quran sudah saya sampaikan di pengajian, ada surah namanya As-Saba, surat Saba. Surat Saba itu menceritakan kemakmuran negeri, luar biasa. Ditanya Nabi dengan satu hadisnya, ya Rasulullah, ma huwa Saba? Ya Rasul, apa Saba itu? Ardun awim ro'ah, apakah itu nama negeri atau nama perempuan? Karena Sabah itu teringat dengan Ratu Balqis, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nabi menjawab, laisa bi ardin wala mar'atin. Bukan nama negeri, bukan nama perempuan. Bal huwa rajulun, tapi nama laki-laki. Nah, ingat Bapak. Sabah dalam Quran surat Sabah itu nama laki-laki. Bal huwa rajulun walada asyara, punya anak 10. Itu dalam hadis Nabi, tafsir Ibnu Katsir ada, hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim ada, disebutkan walada asyara, punya anak 10. Fatayamana minhum sittah, di negeri Yaman 6. Fatasya'ama minhum arba'ah, di negeri Sam ada 4. Berkumpul dalam satu tempat, maka tempat itu disebut namanya Sabah. Nah itu maksudnya. Jadi Sabah itu satu tempat berkumpul anak-anak Sabah, 10 orang berkembang biak. Antara negeri Sam dan negeri Yaman. Di tengah-tengah itu ada negeri Sabah namanya. Maksud negeri Sabah itu di situ perkampungan anak keturunan Sabah beranak pinak. Saking hebatnya, makmurnya, silaturahminya jalan, maka Allah berikan di sana apa? Jannatani ayyamini washimal, di kanan dan di kirinya surga. Maksudnya apa? Kebun-kebun yang tanpa ditanam tumbuh sendiri. Dari tumbuh besar berbuah sendiri, masak sendiri manis, dan tidak ada hama. Jatuh buah ke bumi tidak busuk selama-lamanya. Masya Allah. Tak bisa kita temui sekarang. Sehingga orang tersebut, orang kampung itu, anak-anak Sabah makan dari nikmat Allah langsung. Tumbuh sendiri, berbuah masak sendiri, jatuh tidak busuk karena hama ditiadakan. Bahkan kata Nabi, andai kata ada hama yang lewat di kampung Sabah, mati. Sayangnya negeri tidak ada lagi. Kalau masih ada yang punya kutu lewat situ, kutunya mati. Nah, yang punya tungaunya mati. Tapi tidak ada lagi kampung, insyaallah. Akhir yang terjadi ketika mereka sudah berselisih, satu dengan yang lainnya berselisih, maka masuk hama, tikus masuk, kecoak masuk, nyamuk demam berdarah masuk,
Sehingga tidak ada berkata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak disebut lagi negeri yang baik, Allah mengampuni. Itu tidak ada lagi. Kenapa? Hama masuk. Masih juga bertengkar, Allah banjirkan. Setelah Allah banjirkan, masih bertengkar, ditenggelamkan Allah, musnah. Sampai hari ini tidak ditemui lagi negeri Sabah. Sampai hari ini tidak ditemui, hanya lembah kosong. Itu dulu bahasanya. Ada kaitan dengan cerita yang dulu juga saya sampaikan. Kita ulang-ulang kajian lah. Saya bingung nak ngaji di Ibrahim, ngaji terus ya. Nah, ada orang berangkat haji bawa duit 1.000 dinar. Banyak tuh. 1.000 dinar tuh Pak. Kalau sedinarnya 1 juta, taruhlah 1 juta. Sebenarnya 1.700.000. 1.000 dinar kali 1 juta 1 miliar. Berangkat haji bawa duit 1 miliar. Bapak-bapak dulu kalau pakai ihram 2 helai, bawah siko, atas siko, ya pakai sini. Tidak pakai daleman. Nak naruh duit payah. Akhirnya bingung nak naruh duit sebanyak tidak. Di mana naruh? Carilah orang kampung setempat yang tidak berangkat haji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak berangkat haji tahun ini Pak? Tidak. Saya tiap tahun berangkat haji. Nah kebetulan Pak saya minta tolong titip duit. Berapa? 1 miliar. Alangkah banyaknya. Itulah saya bingung nak bawanya. Saya dah pakai apa-apa nak berangkat melaksanakan haji selesai, saya ambil lagi duit balik. Siap. Titip Pak? Ya. Berangkat di haji. Selesai hajian, balik jemput duit ketok pintu. Assalamualaikum. Yang buka bukan bapak tersebut tapi istrinya. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Bapak ada Bu. Bapak 2 hari yang lalu baru meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.